My brother, pernahkah lo merasa lelah karena capek bertempur melawan diri sendiri? Bukan orang lain yang bikin hidup lo berat, tapi diri lo sendiri yang tiap hari lo ajak perang. Lo pengen berubah, tapi lo juga yang nahan. Lo pengen semangat, tapi lo juga yang malas bergerak. Lo pengen hidup bersih, tapi tangan lo juga yang nyari dosa. Dan yang paling nyakitin, lo sadar semua itu, tapi tetap ngelakuin. Ini bukan soal lemah bro, ini soal lo manusia. Karena gak ada perang yang lebih sunyi, lebih gelap, dan lebih melelahkan dari perang melawan diri sendiri. My brother, kadang lo mungkin cuma pengen bebas dari pikiran kotor, pengen berhenti ngelakuin kebiasaan yang bikin lo jijik sendiri, pengen bangun pagi dan langsung jadi produktif, pengen gak overthinking tiap malam. Tapi selalu ada suara dalam hati yang ngebisikin, cuma kali ini doang, lo berhak dapet kesenangan dikit. Udah, gak usah maksa jadi cowok baik. Padahal di dalam hati lo yang paling dalam, lo nyesel, lo jijik, lo hancur. Dan kadang, lo pengen nyalahin dunia. Kenapa semua orang kayaknya bisa hidup tenang, sedangkan lo stuck di lubang yang lo gali sendiri? Gua ngerti bro, gua ngerti gimana rasanya pengen berubah, tapi yang lo hadapi bukan orang lain, tapi iblis dalam diri lo sendiri. Yang bisikannya lembut, tapi menghancurkan. Yang mukanya kayak lo, suaranya kayak lo, logikanya kayak lo, tapi misinya cuma satu, bikin lo gagal jadi pria sejati. Lo tahu nggak? Dulu ada satu kutipan yang bikin gua diem dan mikir lama. Sesungguhnya jiwa itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Kata-kata itu nyentil banget karena itu benar. Jiwa kita, nafsu kita, itu bawaannya emang pengen yang enak-enak, yang cepat, yang instan. Tapi ada satu tambahan setelahnya. Kecuali jiwa yang diberi rahmat oleh Tuhannya. Artinya, kita nggak bisa menang sendirian. Kita butuh pertolongan, butuh arah, butuh paksaan dari diri kita yang lebih tinggi. Dan itu nggak datang dari duduk doang sambil nunggu motivasi. Itu datang waktu lo mulai melawan. Sekecil apapun, lo mulai lawan. Lo pengen berhenti dari kecanduan, mulai dengan tutup semua aksesnya hari ini. Nggak nunggu besok, nggak nunggu niat, hari ini bro. Lo pengen berhenti jadi pemalas, tidur lebih cepat, bangun lebih pagi, dan gerakin badan lo walau lo malas setengah mati. Lo pengen berhenti galau karena cewek, buat hidup lo lebih keren, sampai lo gak sempat mikirin siapapun yang ninggalin lo. Ini bukan soal niat, ini soal disiplin dan perang internal. Karena yang ngalahin nafsu bukan cuma doa, tapi tindakan. Yang ngalahin malas bukan cuma semangat, tapi konsistensi. Yang ngalahin galau bukan cuma curhat, tapi misi besar dalam hidup. My brother, gue pernah baca, bukankah Tuhan telah menciptakan manusia dalam susah payah? Lo diciptakan buat berjuang bro. Lahir buat ngalamin sakit, dipaksa buat tumbuh, dan hidup lo gak akan pernah berhenti diuji sampai lo benar-benar jadi pria yang layak disegani. Lo tahu kenapa perang lawan diri sendiri paling berat? Karena gak ada penonton, gak ada sorak-sorai, gak ada likes, views, atau tepuk tangan. Tapi dibalik itu semua, ada yang ngeliat. Ada yang tahu setiap kali lo nolak godaan, setiap kali lo tahan nafsu, setiap kali lo bangun pagi walau capek, setiap kali lo senyum walau dihina. Dan Tuhan bersama orang-orang yang sabar. Gua percaya satu hal bro, lo mungkin masih kalah hari ini, masih jatuh, masih tergoda, masih nangis diam-diam karena ngerasa hina. Tapi lo gak nyerah, dan itu artinya lo belum kalah. Karena selama lo masih melawan, Tuhan masih percaya. Gua percaya sama lo yang gak nyerah walau dunia ngeremehin. Gua percaya sama lo yang masih bangun dari kasur walau depresi udah mencekik. Gua percaya sama lo yang bangkit walau gagal berkali-kali. Karena lo bukan cowok biasa. Lo adalah petarung sunyi yang paling tangguh. Dan kalau suatu hari nanti lo berhasil, lo berdiri tegak, lo ngaca, lo bakal lihat cowok yang sama sekali gak sempurna, tapi punya satu kualitas yang bikin dunia tunduk. Keberanian buat terus melawan, meski capek, meski jatuh, meski sendirian. My brother, ada sebuah kutipan yang dalam. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dan kemudahan itu datang bukan pas masalahnya hilang, tapi pas lo mulai jadi pribadi yang lebih kuat dari masa lalu. Jadi bro, lo boleh lelah, lo boleh nangis, tapi tolong jangan pernah berhenti. Karena perang lo melawan diri sendiri itu berarti. Dan karena itu, gua di sini buat bilang satu hal. Gua percaya sama lo. My brother, lo bisa menang.
Bukan karena lo sempurna, tapi karena lo nggak nyerah. Setiap kali lo bangun dari kejatuhan, itu bukti lo belum kalah. Karena kekuatan sejati bukan tentang nggak pernah jatuh, tapi tentang nggak mau diam terpuruk. Lo kuat, lo hebat kalau lo berhasil nolak satu godaan hari ini. Karena musuh di dalam kepala jauh lebih puas dari apapun yang ada di luar sana. Dan hari ini, lo udah menang satu ronde. Lo bisa berubah. Jiwa yang dulunya gelap bisa jadi cahaya paling terang. Orang yang dulu penuh nafsu bisa jadi penjaga kehormatan. Yang penting bukan masa lalu, tapi apa yang lo lakuin sekarang setelah lo sadar. My brother, lo layak bangkit. Gak peduli berapa kali lo jatuh dalam dosa yang sama, gak peduli seberapa jijik lo lihat bayangan lo di cermin. Yang penting adalah niat lo buat berhenti dan lo udah mulai langkah pertama. Jangan remehkan niat kecil, karena niat yang tulus itu udah tercatat bahkan sebelum lo berhasil. Dan setiap langkah menjauh dari keburukan, sekecil apapun itu, dihitung. Sesungguhnya orang-orang yang berjuang di jalan Tuhan akan ditunjukkan jalan kemuliaan. Lo nggak sendirian, lo cuma belum sadar bahwa langkah lo yang pelan itu udah diperhatikan. My brother, lo nggak selemah yang lo pikir. Kalau lo bisa tahan 1 hari tanpa buka yang haram, itu hebat. Kalau lo bisa tahan 1 hari buat gak kabur dari tanggung jawab, itu udah progres. Lo bukan sampah, lo manusia yang lagi belajar. Dan manusia paling berharga bukan yang bersih dari dosa, tapi yang gak berhenti mencuci dirinya dari dosa. My brother, lo capek, gua paham. Tapi ingat ini, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dan itu janji, bukan motivasi. Artinya, kalau hidup lo lagi berat, kemudahan juga sedang mendekat. Nafsu lo bukan Tuhan lo. Dia cuma makhluk kecil yang numpang hidup di tubuh lo. Jangan dikasih makan terus. Kalau semakin dikasih, dia makin liar. Semakin lo tolak, dia makin lemah. My brother, lo bisa jadi raja, tapi jadilah raja atas diri lo sendiri dulu. Karena yang paling mulia di mata semesta bukan yang mengalahkan orang lain, tapi yang bisa menaklukkan dirinya sendiri. Sesungguhnya orang yang bersabar akan dibalas tanpa batas. Setiap lo tahan 1 detik godaan, lo sudah menuliskan 1 keberanian. Dan itu gak sia-sia, karena apa yang lo tahan hari ini akan jadi kemenangan lo besok. My brother, lo boleh gagal tapi jangan nyerah. Karena yang jatuh bukan berarti kalah. Yang nyerah itu baru kalah beneran. Lo pantas bahagia, bukan karena lo sempurna, tapi karena lo berusaha buat jadi lebih baik. Dan itu cukup. Itu berharga. Lo bisa bebas dari candu, bebas dari ketakutan, bebas dari rasa gak berharga. Tapi lo harus memulai dari langkah yang paling kecil. Lawan 1 hal hari ini. Hanya 1, tapi total. Jangan lari dari rasa sakit, karena justru di situ tempat kekuatan lo tumbuh. Luka adalah sekolah, rasa malu adalah guru, dan perih adalah latihan. Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Tuhan, karena seberat apapun dosa lo, ampunan selalu lebih luas. My brother, lo punya cahaya di dalam dada lo, cuma kadang tertutup debu, dan satu-satunya cara buat bersihin adalah dengan melangkah terus. Gak apa-apa lambat, yang penting gak mundur, karena gak ada kesuksesan instan. Yang instan itu cuma mie, dan itu pun harus direbus dulu. My brother, lo itu berharga. Kalau enggak, lo gak akan diuji. Tiap kali lo tolak kemalasan dan lo tetap gerak, lo jadi lebih kuat. Setiap kali lo tahan mulut buat gak ngeluh, lo jadi lebih tenang. Setiap kali lo sabar walau di-gaslight dan dibully, lo lagi naik level hidup. Gue percaya sama lo, gue percaya sama versi lo yang belum keluar, yang sabar, disiplin, tenang, tajam, dan powerful. Lo adalah kapal besar yang sekarang lagi dihantam badai. Tapi kapal besar gak ditakdirin buat diam di pelabuhan. Kapal besar diciptakan buat menaklukkan lautan. Dan orang yang bersungguh-sungguh pasti akan lihat hasilnya. Kalau hari ini belum kelihatan, mungkin masih di perjalanan. Tapi pasti ada ujungnya. My brother, lo gak perlu pembuktian ke semua orang. Yang penting lo bisa lihat mata lo di cermin dan bilang, hari ini gua gak kalah. Hari ini gua lebih kuat. Mulut orang bisa ngomong apa aja. Tapi suara yang harus paling lo dengar adalah suara dari dalam. Gua bisa, gua sanggup, gua gak sendirian. Lo punya waktu. Kalau lo masih hidup berarti masih bisa berubah. Dan gak ada kata terlambat buat yang mau sungguh-sungguh. Lo gak gagal, lo sedang diuji. Dan setiap kali lo tahan,
Langit mencatatnya sebagai pembuktian. My brother, mulai hari ini, satu komitmen aja yuk. Tahan satu nafsu, tolak satu kebiasaan buruk, lawan satu pikiran negatif, lakukan satu hal yang bikin lo naik. Lo bisa, gua tahu lo bisa. Karena pria sejati bukan yang gak punya luka, tapi yang berani jalan walau berdarah-darah. Dan kalau suatu saat lo merasa kalah, merasa lemah, merasa lelah, merasa gak sanggup, gua udah bikinin ebook terbaru buat lo. Judulnya Pertolongan Pertama. Ebook ini isinya adalah hal-hal darurat yang bisa lo lakuin. Mantra, motivasi, dan doa dari gua buat lo. Saat lo merasa drop, hancur, depresi, dan lo gak bisa cerita ke siapa-siapa. Ebook ini bakal mencegah lo buat mengalami sakit yang lebih sakit, dan bantu lo merasa sedikit lebih baik, buat nantinya bangkit dan berjuang lagi. Gua harap ini bisa menolong lo di saat-saat terberat lo, bro. Ebook Pertolongan Pertama ini bisa lo baca di link komentar atau deskripsi. Boleh bayar semampunya. My brother, kalau lo masih di sini, masih nonton video ini sampai akhir, berarti lo udah selangkah lebih dekat ke kemenangan. Terus maju, bro. Gua percaya lo bakal menang. Gua akan berjalan mengiringi perjuangan lo sampai nanti lo meraih kemenangan. Salam My Value Man. Semangat, bro.